Welcome to the family fams. Ada teman-teman mungkin yang baru pertama kali datang boleh angkat suaranya, angkat tangannya. Ada. Hello sister, hello brother, welcome to the feast, welcome to the family. Mudah-mudahan kamu enjoy nggak cuma sesinya, tapi kamu juga enjoy kekeluargaannya, amin. Dan biar kalian, maksudnya mengizinkan kami untuk boleh jadi keluarga kamu, amin. Amin. So, okay, fams, kita di talk yang ketiga. Topiknya masih sama, tema besar kita adalah closer. Dan yang ketiga ini kita berbicara mengenai start over. 2 minggu lalu Brother Julio sudah ngebahas tentang kitab Imamat yang isinya peraturan semua. Tapi Brother Julio udah bilang sama kita bahwa peraturan itu dibuat karena Tuhan pengen untuk bawa kita lagi untuk masuk ke Taman Eden. Pengen getting closer to us gitu. Dan minggu setelahnya Brother Reza kasih tahu lagi kalau manusia sama Allah yang suci itu nggak bisa bersatu. Kenapa? Mati jawabannya. Tapi Allah kita nggak berhenti. Masih tetap pengen nih. Walaupun kita udah berdosa, dia tetap pengen kita bisa masuk ke dalam bait Allah, bisa berkumpul bersama dia, dan bisa start over. So, biar kita mau going deeper lagi, kita tentu saja mau buka dengan firman yang dari Allah sendiri. But before we start, let's pray our favorite prayer. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Stretch your hand if you may. Today, I receive all of God's love for me. Today, I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today, I open myself to God's blessings, healings, and miracles. Today, I open myself to God's words so that I become more like Jesus every day. Today, I proclaim that I am God's beloved, I'm God's servant, I'm God's powerful champion, and because I'm blessed, I'm blessing the world. In Jesus' name, amen. Sing it to the word, fans. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Speak to us, Lord. Bacaan kita dari kitab Imamat, bab 16 ayat 1, 3, dan 5. Agak banyak nih, so please bear with me. Kita baca bersama-sama ya. Sesudah kedua anak Harun mati, yang terjadi pada waktu mereka mendekat ke hadapan Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Beginilah caranya Harun masuk ke dalam tempat kudus itu, yakni dengan membawa seekor lembu jantan muda untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Lalu next, dari umat Israel ia harus mengambil 2 ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Tadi dikasih tahu ya, 2 anak Harun mencoba masuk dan mati. Apakah Tuhan tinggal diam? Oh tentu enggak. Dia kasih tahu lagi caranya. Nah, supaya makin relate nih, saya mau cerita tentang hobi baru saya. Boleh next slide? Nah, oke. Ada di sini yang plan parents, yang di rumah ada indoor plants, ada yang angkat tangan, oke. So, ya, ini gara-gara kemarin di bulan Desember kami tim pastoral dan juga ada LGL itu mengadakan year end meeting. Dan di akhir dari situ tuh kita dikasih kado dan kadonya itu tanaman. Dan sejak saat itu tanamannya udah bertambah banyak, unit saya teman-teman LG Bekasi udah tahu udah kayak hutan ya. Dan yang mau saya highlight di sini adalah bagian kuncup yang baru, tunas yang baru. Dalam bahasanya plant parents nih ceritanya, itu disebut katanya apical buds.
Jadi dia kayak semacam poros tumbuh dari si tumbuhan itu. Nah, tanaman ini ya karena kekonyolan saya juga, ini saya pesannya itu dari area Jember, Ibu Bapak, teman-teman sekalian. Jadi cuman check out di Shopee, nggak tahu ternyata dia berasalnya dari Jember. Jadi perjalanan cukup lama, sekitar 3 sampai 5 hari, dan nyampe ke saya itu ujungnya tuh patah sebenarnya. Nah itu ada yang bagian yang patah gitu kan. Dan jujur karena tahu bahwa apical buds-nya itu patah, saya udah ngerasa kayak, duh kayaknya bakal mati nih tanaman gitu kan ya. Tapi ya udahlah, udah kebeli gitu kan ya. Taruh di dalam air, kasih pupuk cair gitu kan ya. Ditunggu sehari, nggak ada apa-apa. Oh tanamannya dari layu, karena udah 3 sampai 5 hari perjalanan, ternyata tambah seger. 1 minggu setelahnya si patahannya juga masih nggak ada apa-apa, tapi tumbuh akar, Ibu Bapak. Lalu makin lama dan ternyata 2 minggu lalu tanaman ini memunculkan tunas dari sesuatu yang patah. So I thought the brokenness is the end of everything. But that plan menjadi perpanjangan tangan Tuhan kepada saya bahwa brokenness is not the end of everything. There is a new bud upon the broken branch. So fams, I want to ask you now, are you broken? Are you feel that you are broken beyond repair? But today I want to talk, God want to speak to you, every single one of you that feel broken right now, that you are not broken beyond repair. Asalkan apa? Asalkan kamu berakar dan akarmu mendekat to the living water. And eventually you will grow a new buds in your life. So fams, let's pray. Bapa di dalam surga, terima kasih karena kamu mengajarkan kami semua bahwa kehancuran, keremukan di dalam hidup kami itu bukan akhir dari segalanya. Terima kasih karena Engkau senantiasa menjadi Tuhan yang memberikan kami harapan. Because we are not broken beyond repair. Because of you, Father, we can start again. Dan biarlah ya Bapa, malam hari ini firman yang akan kami dengarkan memiliki kuasa untuk meneguhkan kami, memiliki kuasa untuk menyembuhkan hati yang luka. Dan pulang dari tempat ini Bapa, kami bukan lagi pribadi yang sama, tapi kami adalah pribadi yang baru. Dan biarlah semua doa ini kami haturkan ke dalam hadirat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat suaramu, friends. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So without further ado, let us welcome our preacher today, Brother David. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Fran. Tepuk tangan untuk tim pujian yang begitu luar biasa melayani kita malam hari ini. Silakan duduk, katakan kanan kirimu, Tuhan akan berbicara kepada engkau malam hari ini. Bukan besok, bukan minggu depan, tapi malam hari ini, detik ini juga. Saya percaya Tuhan akan berbicara kepada kita pribadi lepas pribadi. Amin. Sudah dokter, single, pecinta tanaman. Kalau banyak orang-orang seperti Dr. Fran, saya rasa tidak akan terjadi penebangan hutan. Betul ya? Jadi nggak ada rumah, kita akan tinggal di atas pohon semua. Bercanda. Tapi beneran yang cewek-cewek silahkan langsung nanti minta nomor WA, nomor rekening atau apapun. Karena Dr. Fran ini single, available, unggul. Wah, tepuk tangan dong untuk Dr. Fran sekali lagi. Menarik ya, di bulan ini kemarin waktu saya ikut Light Group, kita ada komsel, komunitas sel namanya Light Group kalau di LOJF. Dan ada satu brother saya yang bilang gini,
Bersyukur banget ya, karena di komunitas LOJF ini kita membahas kitab imamat. Kenapa? Karena seringkali kitab imamat ini jarang untuk dibicarakan, jarang untuk disentuh. Saya yakin kalau Alkitab saudara itu sering saudara buka, mungkin bagian yang paling bersih adalah kitab imamat. Ada 27 bab di sana dan kita baca bab yang pertama aja, mungkin kita lihat kamu harus gini, mempersembahkannya kayak gini. Kurban bakaran, kurban sajian, kurban perasaan. Gak ada itu karangan saya ya. Jadi kita udah baca bab pertama aja males. Apalagi ada 27 bab di sana. Tapi kita bersyukur, kita mempelajari kitab ini dan kita menemukan ternyata segala aturan yang Tuhan telah tuliskan di sana tidak lain dan tidak bukan adalah dua pembicara kita sebelumnya, Brother Julio, Brother Reza, itu menggambarkan secara jelas bahwa Allah itu kudus. Sedangkan kita manusia, kita hidup di dalam dosa. Entah besar, entah kecil, entah dulu saudara berdosa atau sekarang saudara tidak sedang berdosa. Tapi kita pasti tidak terluputkan dalam dosa atau kesalahan. Nah, sekecil apapun dosa itu, sekecil apapun kesalahan itu, ketika saudara berusaha mendekat kepada Allah yang kudus, maka Alkitab mencatat kita akan mati, saudara. Nah, ini berulang kali ditekankan seperti itu di bulan ini. Kenapa? Karena memang itu jati diri dari Allah, dia adalah Allah yang kudus. Dan kudus itu tidak bisa bersatu dengan dosa. Makanya firman Tuhan mengatakan penghalang antara kita dengan Allah itu sebenarnya apa? Dosa kita. Muncul inisiatif dari Allah, bayangin. Muncul inisiatif dari Allah. Dia membuat segala cara supaya saudara dan saya yang sesungguhnya nggak layak ini bisa mendekat kepada dia. Jadi saya mau katakan bahwa kitab imamat adalah tanda cinta Allah kepada kita manusia supaya kita bisa berelasi. Wah, makanya kita bisa lihat ya kalau ada yang sedang jatuh cinta di sini, ada yang lagi pacaran, boleh angkat tangan. Kecuali Fran ya, kecuali Fran kita sudah jelas tadi statusnya Fran. Tapi status saudara, katakanlah saudara sedang menjalin relasi sekarang. Nah, saudara akan mencari segala upaya, segala cara supaya saudara bisa terus dekat dengan orang yang saudara cintai. Betul ya? Oh, saya melihat ada yang rumahnya di ujung Berung gitu ya. Jakarta Timur, ya saya nggak ada opsi lain kecuali Bella dan Iswara. Saya nggak tahu ada contoh yang lain apa enggak di sini. Tapi mungkin ada yang sedang menjalin hubungan. Oh, ada Gary, Gary boleh bangkit berdiri biar semua tahu Gary. Boleh, yuk. Contoh untuk kemuliaan Tuhan. Nah, ini Gary. Gary ini saudara sedang long distance relationship. Wah, hari ini datang dari Hong Kong ternyata. Boleh tepuk tangan? Makanya kok happy banget gitu ya. Wajahnya berseri-seri. Yaitu segala upaya, segala cara mereka lakukan supaya apa? Bisa berelasi. Betapa Tuhan kita itu mencintai saudara dan saya dan Tuhan itu tahu bahwa kita itu hidup di dalam dosa. Dia mengupayakan gimana caranya, dia memikirkan gimana caranya supaya kita itu bisa bersatu dengan dia. Nah, saya akan buka dengan kalimat seperti ini bahwa God is the God of second chances. Katakan kiri kananmu. God is the God of. Saudara setuju dengan pernyataan ini? Saya mau katakan, kalau cuma 2 kali kesempatan, saya yakin kita berkali-kali mungkin kita itu jatuh dalam dosa. Tuhan itu setia tapi seringkali kita nggak setia.
Mungkin nggak dua, bisa jadi saudara sekarang sudah puluhan, sudah ratusan kali meninggalkan Tuhan, tobat, meninggalkan Tuhan, kembali lagi. Entah dosa itu disengaja atau karena keadaan yang saudara bisa katakan, aduh terpaksa deh gua seperti ini, sebenarnya gua nggak tahu bahwa ini salah. Tapi gimana lagi? Kenyataan hidup, keadaan hidup kadang-kadang, bukan saya membenarkan dosa saudara. Tapi saya berusaha mengerti, karena saya juga pernah, bahkan mungkin sekarang terus bergumul, gimana caranya supaya hidup benar, tapi kadang-kadang keadaan, aduh gak usah jauh-jauh. Di Jakarta, berapa banyak di antara kita yang emosi, ketika tiba-tiba ada yang suka membabi kita. Apa istilahnya membabi, betul ya? Kita sudah benar jalurnya, nikung kita, ini bukan dalam percintaan ya, tapi benar-benar nikung kita sudah benar jalurnya, berapa banyak yang emosi karena ditikung di jalan raya. Emosi kan, saya juga emosi, makanya ini lagi emosi firmannya ini. Saya berusaha menghayati, sering kali, wah baru ingat iya Tuhan maaf. Kenapa? Karena mungkin dalam hal-hal kecil itu, tanpa kita sadari, keadaan itu membuat kita akhirnya jatuh dalam dosa, apapun itu saudara. Tapi Tuhan selalu memberikan kita kesempatan-kesempatan. So, kita belajar dari Kejadian 3, 23 sampai 24. Ini adalah cerita ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dan Adam akhirnya jatuh karena ada yang jawab karena Hawa gitu ya. Tapi takut. Terutama yang cowok. Hawa. Dalam hati jawab, ini gara-gara Hawa. Tapi kita tahu bahwa Adam adalah imam. Ya anyway gak usah bahas itu. Kita akan masuk ke sini. Yuk baca sama-sama ya, 3, 2, 1. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub. Dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Nah, saya ingin menggarisbawahi kata timur. Saudara harus tahu bahwa ketika saudara membaca perjanjian lama itu penuh dengan simbol. Gak selalu, oh dulu itu manusia cuma 2 ya. Cuma ada Adam dan Hawa, akhirnya banyak. Enggak saudara, tapi itu simbol. Oke, kita setuju ya? Perjanjian lama, saudara harus tahu, kita belajar sama-sama di sini, penuh dengan simbol-simbol yang digunakan oleh bangsa Israel. Nah, in many parts of the Bible, whenever people walk away from God, they would go eastward. Contohnya apa? Buktinya apa? Next slide. Kejadian 4 ayat 16, kemudian Kejadian 11 ayat 2, Kejadian 13 ayat 11. Lihat, peristiwa Kain dan Habel. Apa yang terjadi? Ketika Kain membunuh adiknya Habel. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur. Catat ya. Nah, saya mengencourage juga teman-teman di sini, kalau kalian benar-benar ingin bertumbuh, saya sangat-sangat mengencourage kalian untuk coba catat firman Tuhan. Kenapa? Karena seringkali kita itu bagus ya firmannya. Ketika ditanya 5 menit aja. Nanti waktu makan malam coba dites temannya. Firmannya tadi apa? Bagus. Pokoknya bagus. Lucu. Romonya tadi gimana homilinya? Gak ada romo sebagus yang tadi. Firmannya apa? Pokoknya bagus, lu gak usah tanya, ayo kita makan. Dengan kata lain, saya ingin mengencourage saudara, ayo kita haus dan lapar akan firman Tuhan, catat saudara. Kenapa? Firman Tuhan itu dikatakan tadi kita angkat Bible, angkat tangan gitu ya. Thy word is a lamp. Mana ini suaranya? And the light. Saudara hafal, tapi saudara gak sungguh-sungguh percaya bahwa firman itu
Tuhan itu pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. No wonder suatu saat saudara bingung, gua mesti gimana ya? Kenapa? Karena firman itu nggak benar-benar masuk dalam hati dan pikiran saudara. Nah kita ini cenderung, ya saya bersyukur kalau dalam hal kesalahan gitu kita suka lupa. Tapi masalahnya nggak cuma kesalahan orang lain yang kita lupakan. Kita suka melupakan firman tuh. Akhirnya jalan kita gelap. Nah, kemudian lihat 11 ayat 2, Kejadian 11 ayat 2. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Jordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Saudara lihat bahwa luar biasa kalau saudara belajar firman Tuhan itu, kadang kita cuma baca, kita nggak memperhatikan kan? Ayo, ada yang tahu timur, nggak ngeh kan saudara? Enggak, saya juga enggak sebelum saya baca firman ini. Loh jujur ini, betul? Wah ternyata firman Tuhan itu kaya. Kalau saudara sungguh-sungguh mempelajarinya, saya nggak perlu akan bingung. Tolong doain aku. Tolong ini. Aduh gimana ini hidupku. Karena benar-benar firman Tuhan itu akan menjadi cahaya yang akan menerangi setiap langkah kehidupan saudara. Nah Tuhan itu sudah sediakan firman itu karena Tuhan tahu dunia ini ketika jatuh dalam dosa menjadi dunia yang gelap saudara. Kenapa kita seringkali salah mengambil keputusan, salah melangkah karena kita tidak berjalan dalam firman. Kita kembali di sini. Nah yang luar biasanya adalah ketika kita cenderung meninggalkan Allah, berbuat dosa, berbuat salah, kita pergi ke timur. Next slide. Nah di sini yang luar biasa adalah saudara perhatikan. Ini kemah yang ada bait Allah di situ. Tahukah saudara bahwa gerbang itu menghadap ke timur dan itu ada maknanya. Nah next slide saudara akan lihat. Maknanya apa sih? Boleh baca sama-sama 3, 2, 1. The gate of God's temple always face east because God is waiting for His exiled people to come back home. Wow. Ketika saya lihat ini saudara, itu saya, bulu kuduk saya merinding. Dalam arti apa? Saya tersentuh oleh benar-benar kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Kenapa? Karena sesungguhnya Tuhan tahu, Tuhan gak pingin kita itu keluar dari Taman Eden. Tuhan gak ingin kita itu sebenarnya kehilangan kemuliaan Tuhan yang sudah direncanakan. Ketika Tuhan membentuk Adam dan Hawa, itu berbeda dengan ciptaan yang lain saudara. Ciptaan yang lain itu Tuhan cuma ngomong, jadilah terang, jadi. Jadilah burung-burung di udara, jadi. Dan semuanya diciptakan dengan firman-Nya aja, dengan perkataannya aja. Tapi kita itu spesial di hati Tuhan. Kenapa? Karena Dia membentuk dengan tangannya sendiri. Kemudian apa yang luar biasa? Dia menghembuskan rohnya ke dalam diri kita manusia. Dan ia membentuk diri kita itu kalau dia nyebut yang lain itu baik adanya. Tapi kita dikatakan sangat amat baik. Kita itu diciptakan seturut segambar dan serupa dengan citra Allah. Ini spesial, kita itu makhluk yang istilahnya memiliki kemuliaan Tuhan, tapi semuanya hilang, itu karena apa? Karena dosa. Nah Tuhan berusaha untuk kita bisa kembali hidup dalam kemuliaan Tuhan. Kalau hal ini bisa terjadi, maka saudara saya mau pastikan bahwa ini janji Tuhan. Ketika kita hidup di dalam kemuliaannya, ketika kita hidup dalam kebenaran firman-Nya, maka ketika saudara mengambil keputusan apapun di dalam hidup ini,
Ketika saudara mengatakan sesuatu atau apapun, ada perkenanan dan penyertaan Tuhan di sana. Ini yang membedakan. Kenapa? Karena dia begitu mengasihi kita, sama seperti halnya para orang tua di sini pasti menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Betul? Saudara sudah merencanakan yang terbaik untuk anak-anaknya. Sekalipun anak saudara bandel, nakal, kadang gak setia, kadang juga melawan perintah saudara, tapi tetap di dalam hati seorang ayah atau seorang ibu pasti ada keinginan selalu mendoakan yang terbaik untuk anak-anaknya. Amin. Kalau orang tua dunia aja bisa seperti itu, apalagi orang tua kita di surga. Bapa kita di surga. Dia sudah merancangkan yang terbaik. Yang rusak rancangan itu siapa sih? Ya kita. Dengan segala kebebalan kita, dengan segala keegoisan kita, kedagingan kita, kita memilih. Saudara sadar atau tidak sadar, saudara sedang memilih keluar dari rencana Tuhan. Makanya kalau terjadi sesuatu yang buruk, mohon maaf, di dalam kehidupanmu, jangan gampang-gampang menyalahkan Allah. Karena keputusan itu sesungguhnya kita ambil sendiri. Bukan Tuhan yang merancangkan sesuatu yang buruk, bukan. Kita yang memilih untuk nggak taat. Di jalan, saudara bisa memilih nggak untuk melanggar rambu lalu lintas? Bisa. Ada konsekuensi, betul? Nah kadang konsekuensinya itu yang disalahkan siapa? Bukan diri kita. Kita nggak melihat ke dalam diri kita menyalahkan keadaan. Ada yang bernafas di tempat ini? Yang bernafas katakan amin gitu loh. Biar saya semangat juga. Please. Kok mati layarnya? Mungkin tadi dia bilang amin. Keklik gitu ya, tiba-tiba gelap semuanya. Wow. Udah cukup firmannya? Oh ternyata masih ada. Kita lihat Imamat 16 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Boleh baca sama-sama? 3, 2, 1. Ia harus mengambil kedua ekor kambing jantan itu dan menempatkannya di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan dan harus membuang undi di atas kedua kambing jantan itu, sebuah undi bagi Tuhan dan sebuah bagi Azazel. Lalu Harun harus mempersembahkan kambing jantan yang kena undi bagi Tuhan itu dan mengolahnya sebagai korban penghapus dosa. Tetapi kambing jantan yang kena undi bagi Azazel haruslah ditempatkan hidup-hidup di hadapan Tuhan untuk mengadakan pendamaian. Lalu dilepaskan bagi Azazel ke padang gurun. Opo seh iki gitu ya kalau bahasa Surabaya. Kebetulan ada fish builder dari Surabaya, boleh kita berikan tepuk tangan. Jadi kalau ada teman-teman yang mungkin punya saudara ya, pacar atau siapapun, saudara rindu untuk bertumbuh dalam Tuhan, di Surabaya sudah ada fish, bisa kontak nanti, langsung aja minta tanda tangannya. Minta nomor teleponnya. Ya kembali ke sini, apa sih ini? Apa gitu loh. Jadi saudara harus tahu konteksnya pada waktu itu. Nah saya akan bacakan dari saudara. Dari Imamat 10. Nah saudara nanti bisa baca ya fullnya. Kenapa terjadi hari pendamaian? Ini Imamat 16 ini seluruh perikop itu berbicara mengenai hari raya pendamaian. Awal mulanya adalah dari Imamat 10. Kematian Nadab dan Abihu. Nah ini siapa? Ini adalah dua orang anak dari Harun. Tahu Harun? Kakaknya Musa. Dan Harun itu imam besar saudara. Jadi ceritanya kalau saudara baca di Imamat 10, saya akan bacakan ya. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perbaraannya. Membubuh api ke dalamnya serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkan Allah kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Nah jadi
Singkat cerita, dua anak Harun ini berusaha keluar dari apa yang sudah ditetapkan Tuhan. Tenang, nangkap ya. Jadi kita itu dengan kebenaran kita sendiri. Bukankah kita juga sering ngelakuin itu? Kita ambil sepotong. Gua gak setuju itu. Oke, jadi kita itu berusaha mencari pembenaran daripada kebenaran. Seringkali gitu, wah khotbahnya hari ini gak asik. Gak mungkin lah kayak gitu. Susah gimana kita hidup di dunia, gak bisa lah terlalu saklek, terlalu suci, gak bisa lah. Ya udah kita ambil yang kita bisa aja. Tuhan ngerti. Kurang lebih seperti itu kalau bahasa sekarang saudara. Saya mau coba terjemahkan. Jadi ambil sepotong-sepotong. Setia itu, taat itu sepotong-sepotong. Kalau kita lagi oke, kita mau. Dan itu pun coba separuh-separuh. Nah ini yang dilakukan oleh kedua anak dari Harun. Dan ada konsekuensinya. Kalau saudara baca seperti ini seakan-akan kayak Tuhan itu jahat. Betul ya? Kayak seakan-akan Tuhan langsung mengeluarkan api, fire gitu ya. Langsung terbakar. Saudara langsung bikin film sendiri kan. Padahal kan gini, kembali apa yang tadi saya jelaskan. Tuhan tahu bahwa dia itu adalah Allah yang kudus. Dan ada persyaratan supaya kita itu dikuduskan supaya bisa mendekat dan bersatu dengan Allah. Kalau cuma ngelakuinnya menurut kebenaran kita, kedua anak Harun ini apa yang terjadi? Mereka tidak kudus. That's why akhirnya mereka itu akhirnya mati saudara. Itu loh. Tuhan itu sudah gini, ya bandel sendiri. Makanya seperti saya bilang tadi, kalau sesuatu yang buruk terjadi, coba cek dan recheck kehidupan diri kita terlebih dahulu sebelum kita mengeluh kepada Tuhan. Betul? Gak enak ya firman hari ini kayaknya gak benar. Bukan buat gue ini cocok buat orang lain. Boleh baca sini? 3, 2, 1. Jesus becomes the goats of the day of atonement. Maksudnya apa? Kalau saudara baca nanti. Saya gak perlu akan bacakan semua peraturan itu. Tapi pada hari raya pendamaian tersebut, ketika itu adalah Allah ingin memperbaiki relasi dia dengan bangsa Israel. Karena perbuatan dua orang ini, itu hubungan Allah dengan bangsa Israel, itu tidak baik-baik saja saudara. Jadi Tuhan memberikan syarat gini. Nah kalau saudara baca nanti, diperlukan 2 ekor kambing. Kambing yang pertama itu akan disembelih dan dipersembahkan kepada Allah itu sebagai apa? Sebagai ganti dosa. Penebus dosa. Kambing yang kedua, nah perhatikan, kambing yang kedua itu tidak disembelih. Tapi imam besar Harun itu akan meletakkan tangannya di atas kepala kambing. Untungnya kambing ya. Karena saya melihat berita kemarin ada sapi kan, yang lagi tarik tiba-tiba diseruduk. Ada yang ditendang sampai mati saudara kemarin pada peristiwa hari raya kurban kemarin. Ada saya lihat berita ini kambing. Tapi kambing aja serem kalau ada tanduknya kayak gitu. Saya cuma bayangin aja berusaha mendramatisir biar saudara nggak ngantuk. Tapi kembali ke konteksnya adalah imam besar ini harus meletakkan tangan dan menyebutkan dosa-dosa yang sudah dilakukan pada waktu itu. Kemudian apa yang terjadi? Kambing tersebut dilepas ke padang terbuka. Seakan-akan kayaknya kambing itu selamat gitu ya. Belum tentu saudara. Kambing itu dilepas di alam liar. Yang nunggu siapa? Banyak. Serigala. Betul? Hewan-hewan liar lainnya. Hyena misalnya. Hynadina gitu. Enggak, oh my God ya. Oke, kembali ke sini. Tuhan, ampuni. Belum udah berbuat dosa lagi kan? Nah, kembali ke sini saudara. Jadi, saudara perhatikan.
Di perjanjian baru saudara bisa melihat peran dari kedua kambing ini itu digantikan oleh Yesus. Yang pertama adalah kalau saudara setiap kali saudara melihat korpus, saudara melihat salib di depan saudara seperti ini. Dia adalah pengganti silih atas dosa yang seharusnya kita itu yang tanggung, saudara. Jadi sekali lagi, setiap darah yang diteteskan oleh Tuhan kita Yesus, kalau saudara sungguh-sungguh menghayati hal tersebut, setiap kali kita ekaristi, makanya ya saya begitu mengerti, begitu luar biasanya kuasa dari darah Yesus yang menebus setiap dosa kita. Kita nggak akan pernah meninggalkan iman kita sebagai orang Katolik. Kenapa? Setiap kali kita ekaristi, setiap kali itu pula Tuhan mempersembahkan tubuh dan darahnya untuk saudara dan saya. Dan saudara nggak bisa temukan di tempat lain, saudara. Tapi inilah yang Tuhan sudah berikan, sebuah sakramen yang begitu luar biasa bagi kita orang-orang Katolik. Nah, ketika saudara menghayati hal tersebut, saudara akan mengerti begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini sehingga ya apa? Mengorbankan, mengaruniakan anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus untuk menebus dosa saudara dan saya. Yang kedua, Yesus, dia juga harus diutus keluar ke alam liar. Dan dia harus menerima setiap penderitaan, harus melalui jalan salib itu dilepas, saudara. Dan dia menanggungnya sendirian. Itu makna dari kambing yang dilepas ke alam liar tersebut. Dia menanggung dosa kita, umat manusia. Makanya sangat tepat kalau saudara setiap kali menonton Passion of the Christ. Berapa banyak di antara kita yang selalu ketika habis nonton itu baru tobat gitu ya. Kumat lagi. Mungkin kayaknya saudara harus nonton tiap hari deh. Tapi kadang kalau nonton aja tiap hari, saudara kayak ya nggak ada meaningnya lagi. Betul nggak sih? Makanya baca firman saudara. Supaya saudara mengerti bahwa ini adalah surat cinta dari Tuhan kepada kita. Ini adalah surat keselamatan bagi saudara dan saya. Dan dia menebus dikatakan dengan darah yang mahal. Ibrani 13 ayat 12. Jesus suffered and died outside the city gates. Ini bukan cocokologi saudara. Tapi memang ini penggenapan. Karena apa? Firman Tuhan itu, kadang kan kita itu pilih-pilih ya. Udahlah baca perjanjian baru aja kadang-kadang mudah dimengerti. Enggak. Tapi kalau saudara lihat, wah imamat. Ternyata Tuhan itu menggenapi semuanya ya. Karena apa? Karena kita nggak tahu, kita nggak pernah baca seperti saya bilang tadi. Imamat adalah bab yang paling bersih mungkin daripada semua Alkitab kita. Gak ada yang saya lihat orang yang stabiloin, kalau dulu kan stabilo gitu ya. Ayat-ayat yang penting, apa yang kamu stabiloin? Imamat. Saya akan kasih jempol 4, gak kelihatan kaki. Tapi saya sedang angkat jempol kaki saya, cuma gak kelihatan. Oke. Next slide. Saya senang umatnya cukup aktif. So Jesus is the scapegoat. Apa itu artinya? Yesus itu, saya baca terjemahannya itu kambing hitam. Pengganti yang seharusnya kita yang dikorbankan. Tapi Tuhan Yesus menebus kita lunas. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Yesus yang begitu luar biasa. Makanya jangan gampang-gampang saudara menggadaikan iman saudara. Berapa banyak yang bersyukur menjadi pengikut Kristus? Benar-benar angkat tanganmu. Jangan kepaksa ya. Semuanya angkat tangan, gue ikut angkat tangan. Saya berharap saudara mengangkat tangan karena saudara mengerti dan bersyukur saudara mengenal Tuhan Yesus sebagai penebus saudara.
Ibrani 9 ayat 12 sampai 14. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus. Perhatikan, ini perjanjian baru saudara. Bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Supaya apa tujuannya? Teman-teman baca. Supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang... Nah ini loh. Kita itu nggak menghayati, kita itu nggak menghargai iman kita. Karena kita nggak ngerti, nggak pernah baca firman. Kalau semua orang Katolik itu mengerti firman, saya yakin nggak ada yang males-malesan. Saya yakin semua gereja penuh, nggak cuma waktu Paskah dan Natal. Bahkan mungkin saudara akan mengupayakan untuk ikut misa harian. Bayangin, Tuhan setiap hari mengorbankan dirinya untuk kita. Saya bukan marah kepada saudara. Tapi ini memang cara saya ngomong gitu ya, maklum ya orang Banjar ya. Roma 3 ayat 23, baca sama-sama, 3, 2, 1. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah kalau bahasa Inggrisnya itu lebih clear, lebih jelas saudara. Sorry, sebelumnya. Saya tahu temanya start over. Yang tadi? Oh di sini, beda ya. Oke. For everyone has sinned. We all fall short of God's glorious standard. Maksudnya apa? Ketika saudara itu berdosa, kita itu kehilangan standar dari bagaimana hidup dalam kemuliaan Tuhan. Saudara nangkap maksud saya? Maksudnya adalah gini. You are valuable. Saudara itu punya potensi yang luar biasa. Sekali lagi, karena saudara dan saya diciptakan seturut dengan, serupa dan segambar dengan Allah. Nah, saudara harus keep that in your mind. Bahwa kita ini anak Allah loh. Anak raja loh. Yang menciptakan segala sesuatu. Nah itulah identitas diri kita. Nah kerjaannya dosa, kerjaannya si jahat adalah berusaha untuk menghancurkan saudara sehingga saudara itu galau, nggak ngerti bahwa saudara ini anak Allah. Dan sifat dari dosa, katakanlah gini, oh, enggak kok, dosaku ringan. Dosa gue kecil. Kan bisa pengakuan dosa. Jadi kita mempermainkan kasih karunia Tuhan itu kadang-kadang datang lagi dosanya sama. Ya enggak apa-apa sih, kita berjuang ya untuk hidup kudus. Tapi kadang-kadang kita take it for granted atas kasih karunia Tuhan. Kita mempermainkan tersebut karena kita tahu, oh bisa kok nanti, oh bisa kok nanti. Tapi enggak sungguh-sungguh bertobat. Beda saudara, bertobat itu berarti berputar arah, bukan 360 derajat karena nanti kembali lagi. Tapi 180 derajat berbalik dari cara jalan kita yang salah dan berusaha hidup benar. Kalau kadang-kala saudara jatuh, it's okay. Tapi saudara balik lagi. Bukan putar balik ke arah yang sama, itu bukan bertobat. Nah, next slide. Kalau saudara baca Lukas 15 ayat 11 sampai 25, berbicara mengenai perumpamaan tentang anak yang hilang. Saudara tahu kenapa acara ini, persekutuan doa kita itu namanya feast? Ada yang tahu? Atau mungkin ada yang belum tahu, first timer? Boleh saya mengulang sedikit? Ya, feast itu artinya kalau bahasa Indonesianya adalah
jamuan, pesta. Idenya dari mana? Dari cerita anak yang hilang. Kemudian anak yang hilang, kenapa hilang? Mungkin gak pernah baca Alkitab gitu ya. It's okay, gak apa-apa. Saya dulu juga gak pernah baca Alkitab. Saya bersyukur sekarang saya mulai mengenal firman Tuhan. Yuk kita bareng-bareng lah. Karena apa? Karena perjalanan itu terus. Bukan berarti terus saya ngomong di atas stage gini, hidup saya lebih benar dari saudara. Enggak. Justru saya butuh komunitas untuk kita jalan bareng-bareng supaya kita menjadi pribadi yang lebih berkenan di hati Tuhan. Nah kembali ke sini, ceritanya ada dua orang anak sulung dan anak bungsu. Kemudian singkat cerita anak yang bungsu ini minta warisan padahal ayahnya masih hidup. Itu kalau misalnya orang Jawa bilang itu amat sangat kebangetan nemen. Tahu nemen gak? Parah lah pokoknya. Pol gitu ya kalau Titi bilang puol. Ada U-nya P-U-O-L, puol gitu ya. Kebangetan. Ayahnya masih hidup dia minta warisan. Tapi ayahnya begitu mengasihi anaknya ini. Akhirnya apa? Dikasih. Apa yang dia gunakan? Segala harta yang dia miliki pada waktu itu, dia menyia-nyiakannya, dia berpesta pora menghabiskan segala sesuatu sampai tidak ada sisanya lagi saudara. Sampai akhirnya anak yang bungsu ini itu harus bekerja, bahkan dikatakan dia harus makan ampas dari apa yang dimakan oleh babi. Kita biasanya makan babi, ini makan ampasnya makanan babi. Jadi pengen makan babi nggak nanti? Nah kembali ke sini. Di mana tadi saya? Makan ampasnya babi. Kemudian karena kuasa dari Roh Kudus, saya yakin karena setiap kita itu punya momen. Kalau kita sudah jatuh gitu baru ingat Tuhan. Ada yang ngalamin kayak gitu? Saya salah satunya. Kalian salah duanya. Jadi saya 9, kalian 8. Oke, anyway. Ya kalian gak nangkep lah joke saya ya. Tuhan Yesus. Mungkin masih ada yang mikir, kenapa saya 8 kamu? Oke, anyway. Saya salah 1, kalian salah 2 kan, saya 9 kalian. Gitu loh. Tepuk tangan untuk saya dong. Terima kasih pemusik. Kembali ke sini. Terpikir untuk kembali kepada Bapa. Terpikir untuk start over. Berapa banyak malam hari ini ada yang mungkin lagi jauh dari Tuhan. Gak usah angkat tangan. Tapi saudara bisa katakan dalam hati, iya. Aku jauh dari Bapa. Aku terlalu mengikuti kedagingan, berpesta pora. Bahkan kadang datang misa pun itu cuma checkpoint aja. Gak benar-benar datang ke hati Bapa, tidak sungguh-sungguh bertobat, menyesal. Kadang bahkan kita nganggap yang penting aku kasih persembahan yang banyak sebagai silih dosa gitu ya. Ada loh yang kayak gitu. Tapi perhatikan, tidak pernah ada sebuah kekeliruan ketika kita mengambil first step seperti anak bungsu itu untuk kembali kepada Bapa. Karena apa? Saudara bisa lihat di sini. Lukas 15:20-23. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Berhenti di sini saudara. Saudara harus tahu. Bapa kita itu hatinya itu penuh dengan belas kasihan. Makanya bukan second chances, tapi many chances. Begitu banyak kesempatan diberikan untuk kita itu kembali. Ayo kembali. Ayo Titi kembali. Ayo Fran kembali. Siapapun saudara dipanggil kembali.
Bukan untuk keuntungan dari bapaknya, karena bapaknya selalu memberikan yang terbaik, rancangan yang terbaik untuk keuntungan saudara dan saya. Dan ini respon dari bapaknya. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Perhatikan, dosa itu membuat saudara ragu akan identitas saudara dan saya. Sehingga kita merasa kita nggak layak. Itu yang dirasakan oleh anak bungsu tersebut. Tetapi apa respon dari ayah itu? Ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah." Kenapa saya kasih biru? Lekaslah. Bayangin, secepat itu hati Bapa. Dia nggak ngomel-ngomel, dia nggak mengingatkan. Gimana? Enak kan? Sudah aku kasih warisan. Nyesel nggak lo? Bukankah kita kan seperti itu kadang-kadang kepada orang yang salah sama kita? Ketika kita, bahkan mungkin kepada anak saudara, sudah dibilang kan, tahu kan rasanya, tuh. Tapi di sini perhatikan, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Jubah itu melambangkan identitas saudara, anak raja. Hanya seorang yang bangsawan, yang punya kedudukan tinggi, yang memakai jubah. Jadi kalau saudara merasa tidak berharga saat ini, saudara mungkin hidup di dalam dosa, saudara merasa jauh dari Tuhan. Malam hari ini mungkin momen bagi saudara untuk kembali kepada hati Bapa, untuk mengenakan kembali jubah yang disediakan bagi saudara dan saya. Kenakanlah cincin pada jarinya, sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Wow. Ketika kita kembali, kita bertobat. Dikatakan satu orang bertobat itu seisi surga itu bersorak-sorai. Kenapa? Karena Tuhan begitu mengasihi saudara dan saya. Amin. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Arahkan hatimu saat ini kepada